Assalamualaikum sahabat beriman. Saat ini kita akan membahas tentang kisah Firaun dan bala tentaranya yang tenggelam di Laut Merah. Tetap tonton video ini sampai akhir. Pada tanggal 10 Muharram adalah kiamat bagi Firaun. Ia ditakdirkan mati tenggelam bersama pasukannya di Laut Merah. Pada detik-detik kematiannya, Firaun menyadari kebenaran Nabi Musa dan hendak bertaubat. Malaikat Jibril menghalanginya dengan menyumpal mulut Firaun dengan lumpur laut. Jibril sangat membenci Raja Firaun karena kesombongannya. Kisah tentang kebencian Jibril kepada Firaun tersebut diceritakan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dalam kitab tafsir, bab dari surat Yunus, 4/287. Hadis ini di Sahih Sunan Tirmidzi, diriwayatkan, Jibril telah memberitahu Rasulullah SAW bahwa pada saat Firaun tenggelam dia berkata, "Aku percaya bahwa tidak ada Tuhan selain Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel." Lalu, Jibril menyumbat mulutnya dengan lumpur laut, sehingga dia tidak bisa berucap kalimat tauhid. "Wahai Muhammad, seandainya kamu melihatku mengambil lumpur laut, lalu aku suapkan di mulutnya karena aku takut rahmat mendapatinya," ujar Jibril kepada Rasulullah. Jibril khawatir dia meraih rahmat Allah dan tobatnya diterima. Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Firaun dan bala tentaranya, karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Firaun itu telah hampir tenggelam berkatalah dia, 'Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel. Dan saya termasuk orang-orang yang berserah diri kepada Allah.'" Quran Surat Yunus, 90. Syekh Umar Sulaiman Al-Ashqar dalam bukunya berjudul, Kisah-Kisah Sahih dalam Al-Quran dan Sunnah, menuturkan, apa yang dilakukan oleh Jibril tidak lain karena kebenciannya yang sangat besar terhadap Firaun. Itu sebabnya Firaun tenggelam dalam kekufuran dan kerusakan. Sejumlah ulama tafsir mengatakan, ketika Firaun dan bala tentaranya mencari jejak Bani Israel, jumlah mereka saat itu sangat banyak. Ada yang mengatakan bahwa jumlah kuda mereka saja sekitar 100.000 dan jumlah pasukan Firaun secara keseluruhan tidak kurang dari 1.600.000 orang dengan persenjataan lengkap. Sedangkan jumlah Bani Israel yang bersama Nabi Musa hanya berjumlah 600.000 orang dengan perlengkapan seadanya. Nasib Bani Israel kian di ujung tanduk manakala mereka sampai di tepi Laut Merah sedangkan di belakang mereka ada Firaun dan bala tentaranya yang siap menggempur. Nabi Musa yang pada saat itu berada di barisan belakang kelompok lantas maju ke depan, tepat di tepi pantai. Beliau berkata, "Disinilah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Bani Israel hanya bisa diam mematung seraya melihat lautan dan ombaknya yang melambai-lambai. Sebagian dari mereka khawatir bahwa ini adalah akhir perjalanan mereka, bahwa Firaun beserta tentaranya akan segera menyusul dan membinasakan mereka. Kondisi mencekam tersebut untungnya dapat diatasi dengan arahan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Firaun beserta bala tentaranya mulai mendekat dengan segala macam senjata dan suasana semakin genting, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman kepada Nabi Musa sebagaimana tercatat dalam surat Asy-Syu'ara ayat 63, "Lalu kami wahyukan kepada Musa, pukullah laut itu dengan tongkatmu. Maka terbelahlah lautan itu, dan setiap belahan seperti gunung yang besar. Lautan pun terbelah layaknya dua buah ngarai yang di tengahnya ada jalan tak berujung." Allah Subhanahu wa Ta'ala lantas memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk melaluinya sesegera mungkin. Mereka senang sekaligus takjub dengan pemandangan luar biasa yang mereka lihat dan itu semua terjadi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga membuat keimanan dan kepercayaan mereka semakin mantap. Raja Firaun tenggelam di lautan, mulutnya disumpal oleh malaikat Jibril dengan lumpur. Firaun memang bukan sembarang raja. Ia tercatat sukses memimpin Mesir. Pembangunan infrastruktur maju pesat. Selama dinasti Firaun, Mesir mengalami puncak kejayaannya. Firaun adalah gelar Raja Mesir. Kerajaan Mesir diperintah selama sekitar 3.000 tahun oleh puluhan dinasti.
Satu dinasti terdiri atas sejumlah Firaun. Firaun, yang oleh kegagahannya dan keberhasilannya dalam menjayakan negeri Mesir semasa Nabi Musa dilahirkan, telah berani menganggap dirinya paling berkuasa. Rakyat, yang pada mulanya terbius oleh kekaguman akan pemimpin hebat ini menerima saja segala tuntutan Firaun. Akhirnya, Firaun menobatkan dirinya menjadi Tuhan, atau Maharaja, pembuat dan penentu hukum. Maka semua keinginan dan titahnya menjadi undang-undang kerajaan Mesir ketika itu. Rakyat akhirnya ditindas oleh Firaun, yang sudah mulai menganggap dirinya tidak pernah bersalah. Ketika Musa, sesudah menerima wahyu, menyatakan kepada Firaun, bahwa Tuhan satu-satunya yang benar dan paling berkuasa ialah Allah pencipta seluruh alam, maka Firaun dengan bangganya menjawab, "Aku tidak menyangka, bahwa kalian masih punya Tuhan selain diriku." Quran Surat 28-38. Kini telah ditemukan mumi Firaun dalam kondisi mulutnya menganga. Tentang Firaun yang mana yang ditemukan itu, Ali Akbar dalam buku berjudul Arkeologi Al-Quran 2020 menguraikan, para peneliti sejauh ini telah mengerucutkan kesimpulan pada dua nama, yakni Firaun Ramses II dan anaknya, Firaun Merneptah. Menurutnya, yang pertama memerintah hingga tahun 1212 sebelum Masehi. Mumi atau jasadnya telah diteliti banyak ahli, termasuk Dr. Maurice Bucaille, seorang ahli bedah asal Prancis, pada tahun 1975 sampai tahun 1976. Firaun manapun yang dimaksud, menurut Ali, pada intinya Nabi Musa alaihi salam diperkirakan hidup sekitar tahun 1212 sebelum Masehi. Ia sendiri berkeyakinan, Firaun yang memelihara dan membesarkan Nabi Musa di istananya ialah Ramses II. Muhammad Imaduddin Abdul Rahim, tahun 1931 sampai tahun 2008, dalam buku Kuliah Tauhid, yang diterbitkan oleh Pustaka Perpustakaan Salman ITB, 1980, memaparkan pada hakikat Firaun bukan tidak percaya akan adanya Allah Maha Pencipta langit dan bumi. Ia hanya terjangkit penyakit yang sengaja ditularkan oleh iblis, yaitu sombong atau bangga akan keturunan. Firaun sebenarnya percaya akan adanya Allah Maha Pencipta, tapi di samping itu ia ingin mempertahankan statusnya sebagai satu-satunya pembuat dan penentu undang-undang bagi negeri dan rakyat Mesir. Oleh karena itu, konsep tauhid yang ditawarkan Musa demi menegakkan kembali hak asasi manusia bagi kaum Yahudi ini telah dicemoohkan Firaun dan ditolaknya mentah-mentah. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.